Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Joko Suharyanto selaku dosen kami di kelas NJ 406 dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS tugas UAS 2025 terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Di dunia bisnis yang kompetitif ini, aset terpenting kita bukanlah gedung pencakar langit atau teknologi canggih, melainkan manusia. Bagaimana kita mengelola aset berharga ini menentukan keberhasilan kita. Presentasi kali ini akan membahas strategi manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, topik kali ini yaitu eh, sesuai dengan tugas di UAS, yaitu keberlanjutan organisasi melalui pemeliharaan karyawan dan tantangan era 4.0. Nah, pemeliharaan karyawan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, serta kemampuan beradaptasi dengan era 4.0 adalah faktor penentu keberlanjutan sebuah organisasi. Nah, adapun pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama adalah menganalisis arti pentingnya pemeliharaan karyawan dan pemberian kesejahteraan bagi karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian di sini ada menjelaskan yaitu maksud dan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 serta bagaimana manfaat lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi jenis-jenis gangguan yang dapat terjadi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dan usulan strategi mitigasi untuk mengatasi gangguan. Kemudian yang keempat, bagaimana manajemen sumber daya manusia dapat mempersiapkan dan mengupgrade diri untuk menghadapi era 4.0 ini dan bagaimana contoh konkret implementasi manajemen sumber daya manusia di era 4.0 ini. Nah, yang pertama adalah arti pentingnya pemeliharaan karyawan dan pemberian kesejahteraan bagi karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Pemeliharaan karyawan dan kesejahteraan mereka sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Karyawan yang merasa dihargai dan diperhatikan cenderung lebih produktif, loyal, dan berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Program pemeliharaan karyawan seperti pelatihan, pengembangan karir, dan benefit tambahan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Hal ini pada akhirnya berdampak positif pada produktivitas, retensi karyawan, dan reputasi perusahaan. Karyawan yang termotivasi dan loyal akan lebih bersedia memberikan kontribusi terbaik mereka untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini bertujuan untuk eh, untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan bebas dari bahaya yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan karyawan. Tujuan utamanya adalah mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK. Lingkungan kerja yang aman dan sehat meningkatkan produktivitas, mengurangi absensi dan perputaran karyawan, serta meningkatkan moral dan kepuasan kerja. Karyawan yang merasa aman dan sehat akan lebih fokus pada tugas mereka dan berkontribusi secara optimal pada pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah jenis gangguan K3 dan strategi mitigasi. Bagaimana gangguan dapat mengancam keselamatan dan kesehatan kerja? Itu antara lain, yang pertama adalah bahaya fisik. Artinya itu seperti kebisingan, getaran, suhu ekstrim, radiasi dan pencahayaan yang buruk. Kemudian itu bahaya kimia, yaitu paparan bahan kimia yang berbahaya seperti gas beracun dan debu. Kemudian bahaya biologis, paparan bakteri, virus, jamur, dan parasit. Bahaya ergonomi, yaitu pekerjaan yang monoton, posisi kerja yang buruk, dan beban kerja yang berlebihan. Kemudian yang terakhir adalah bahaya psikososial, yaitu stres kerja, intimidasi, dan kekerasan di tempat kerja. Selanjutnya yaitu strategi mitigasi, itu meliputi yang pertama adalah identifikasi dan penilaian risiko, yaitu melakukan
mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai tingkat resikonya. Kemudian pengendalian bahaya di sumber dengan mengurangi atau menghilangkan bahaya di sumbernya. Kemudian penggunaan alat pelindung diri atau yang sering kita dengar yaitu APD, memberikan dan memastikan penggunaan APD yang tepat. Kemudian ada pelatihan dan edukasi yaitu dengan memberikan pelatihan K3 kepada karyawan. Selanjutnya pemeriksaan kesehatan berkala, melakukan pemeriksaan kesehatan berkala untuk mendeteksi dini penyakit akibat kerja. Selanjutnya itu penetapan standar operasional prosedur atau SOP yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian pemantauan dan evaluasi yaitu dengan memantau efektivitas program K3 dan melakukan evaluasi secara berkala. Kemudian persiapan manajemen sumber daya manusia menghadapi era 4.0 ini itu perlu beradaptasi dan cepat untuk menghadapi tantangan era 4.0 ini yang meliputi yang pertama adalah pengembangan kompetensi digital, melatih karyawan dalam keterampilan digital yang relevan seperti analisis data, kecerdasan buatan, dan otomatisasi. Kemudian peningkatan fleksibilitas dan mobilitas kerja, yaitu dengan menerapkan sistem kerja yang lebih fleksibel seperti work from home dan remote work. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi dalam proses rekrutmen dan pengembangan karyawan. Menggunakan teknologi seperti AI dan Big Data untuk meningkatkan efisiensi proses rekrutmen dan pengembangan karyawan. Kemudian pengelolaan talenta yang efektif, yaitu dengan membangun sistem manajemen talenta yang mampu mengidentifikasi, menarik, dan mempertahankan karyawan berbakat. Kemudian fokus pada pengembangan budaya kerja yang adaptif, yaitu membangun budaya kerja yang inovatif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan. Kemudian di sini adalah contoh implementasi manajemen sumber daya manusia di era 4.0 ini. Yang pertama adalah contohnya itu sebuah perusahaan manufaktur dapat menggunakan sistem AI untuk menganalisis data kinerja karyawan dan mengidentifikasi karyawan yang berpotensi tinggi. Mereka juga dapat menggunakan platform pembelajaran online untuk melatih karyawan dalam keterampilan baru yang dibutuhkan di era 4.0 ini, seperti analisis data dan programan. Selain itu, perusahaan juga dapat menerapkan sistem kerja fleksibel untuk meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja karyawan dan meningkatkan retensi karyawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan manajemen sumber daya manusia 2 ini. Kurang janggal apabila ada tambahan dan kritik saya terima. Sekian dari saya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.